Kembali lagi bersama saya Rama Wintara di channel Rama Wintara, channel paling lengkap tentang channel paling lengkap yang membahas seputar kedokteran. Mantap. Sesuai dengan request kalian yang cukup banyak, pause sendiri ya. Baiklah, sekarang aku akan membahas tuntas tentang review alat kedokteran mahasiswa preklinik. Yuk, langsung saja kita mulai. BAM! Alat-alat kedokteran semasa preklinik atau masa kita menempuh pendidikan di kampus, belum masuk rumah sakit, belum masa klinik atau disebut koas atau disebut dokter muda, ya alat-alatnya tidak sebegitu banyak seperti yang mungkin kalian bayangkan. Alat-alat yang aku review ini digunakan semasa preklinik, biasa digunakan untuk latihan, review ujian, latihan sehari-hari, periksa diri sendiri, periksa teman, keluarga, pacar, dan pacar. Periksanya berdua aja. Jangan dong, aku curiga nih kalau yang gini-gini cuy. Ya, beruntunglah kalian klik video ini karena kalian sekarang akan tahu apa sih alat-alat yang kalian butuhkan. Dan alat-alat itu benar-benar kalian butuhkan atau enggak sih sesuai fungsinya. Yuk, kita langsung yang pertama. Disketing kit. Disketing kit ini adalah alat yang digunakan untuk praktikum seharusnya. Praktikum anatomi sih dulunya katanya. Di sini aku punya dua. Pertama ini aku beli pas baru-baru masuk kuliah, baru-baru selesai ospek gitu. Apa pas ospek ya? Katanya sih ini berguna banget. Nyata-nyatanya nggak aku gunakan sampai sekarang semester 6. Isinya adalah sebagai berikut. Nih, kalian bisa lihat isinya. Di sini ada pinset, ada gunting, berbagai jenis gunting, kemudian berbagai jenis pinset, kemudian ada pisau. Ini barang-barangnya masih utuh semua cuy. Ya kira-kira inilah untuk seharusnya sih untuk di kadaver ya. Cuman karena di kampusku itu kadavernya sudah disiapkan, jadi kita nggak perlu motong-motong lagi. Udah dokter kita yang motong-motong kadavernya. Dulu sih katanya pas beliau kuliah, beliau motong-motong sendiri, gergaji sendiri, motong-motong sendiri, misah-misahin sendiri kayak gitu. Tapi sekarang ya nggak lagi, kurang seru dong. Ya nggak apa-apa sih, lebih simpel. Ini harganya sekitar 100-150 seingatku. Dan tidak berselang lama, ternyata dari kampus itu menawarkan disketing kit juga. Cuman yang versi lebih murah karena isinya pun lebih sedikit. Kalian bisa lihat nih isinya kayak gini. Cuman ini ada gini cuy. Ya sama lah pinset, kemudian pisau. Udah itu aja. Dan yang ini harganya sekitar 50.000 lah. Kalau aku dan sebagian besar teman-temanku nggak pernah make ini cuy. Ada sih beberapa yang rajin-rajin gitu pernah make bawa ke kampus kayak gitu. Eits, tapi perlu diingat, tanya juga ke cutting kalian karena di setiap kampus tuh umumnya berbeda-beda. Mungkin ada yang make, ada yang nggak kayak gitu. Paham? Paham dong. Jangan sampai salah langkah. Whoops. Yang kedua, kita akan mereview stetoskop. Tahu stetoskop kan? Yang biasanya dipakai dokter tuh loh yang diginiin. Oh, keren kan? Jadi stetoskop ini digunakan untuk mendengarkan suara yang kecil-kecil. Ada dua sisi di sini, fungsinya juga beda-beda loh. Nah, biasanya digunakan untuk mendengarkan suara jantung, bising usus, dan suara pernapasan. Terus untuk jenis stetoskop sebenarnya bentuknya gini-gini aja, cuman paling beda warna, beda merek, beda kualitas. Nah, bedanya itu letaknya di mana sih kak? Kalian ingin tahu kan? Nah, bedanya sekarang aku kasih tahu nih. Ini adalah stetoskop yang lumayan terjangkau. Ini bukan punyaku, ini punya temanku. Punya Kak Rama mana? Bentar aku jawab. Dengerin baik-baik. Ini suara yang terjangkau ya. 1, 2, 3, dengerin. Sekali lagi ya. Gitu, suara yang terjangkau. Sekarang anggap ini udah aku sulap jadi yang mahal. Sret. Suaranya kayak gini. Sekali lagi ya, suaranya kayak gini. Kenceng kan? Jadi kisaran harganya itu aku lihat di toko online tadi mulai ada yang puluhan ribu, ratusan ribu, 200, 500, 800, 1 juta, 1,5 juta, 2 juta, sampai ada yang 3 juta cuy. 3 juta. Nah, makanya aku nggak punya sampai sekarang. Sebenarnya sih aku pengen beli pakai duit sendiri cuy, pakai penghasilan YouTube. Tapi sampai sekarang belum dapat duit dari YouTube. Ya sabar aja sih, pasti bisa ya. Ya setidaknya kalau nggak bisa beli ini ya ada sponsor lah kira-kira ya. Enggak. Tapi kalau beneran mau sponsorin stetoskop ya boleh banget.
Penting nggak stetoskop ini dibeli? Penting sih, biar kalau fotoan tuh ada stetoskopnya gitu. Tapi aku minjem aja cukup sih. Kebanyakan teman-temanku itu berpikiran sekalian aja beli yang mahal biar bisa dipakai seterusnya kayak gitu. Tapi kalau menurutku ya, sampai dengan sekarang semester 6 ini stetoskop ini jarang-jarang banget dipakai. Dan kalaupun ada keterampilan medis atau skill lab yang pakai stetoskop udah disediain di kampus. Terus juga kenapa aku belum beli ya, karena aku merasa belum butuh aja. Tapi semenjak ikut-ikut Baksos kayaknya aku udah wajib deh punya stetoskop. Wow, ini ada ini ada sphygmomanometer. Ya itu dah pokoknya. Atau yang biasa disebut sebagai tensimeter. Nah, tensimeter ini fungsinya untuk apa? Untuk mengukur tekanan darah kita. Nah, tensimeter ini kerjanya collab sama ini. Ya, kalian biasalah yang lihat di dokter-dokter tuh yang ditaruh di lengan. Biasa kan lihat? Nah, kayak gitu dah. Tensimeter ini jenisnya ada beragam cuy. Ada yang kayak gini, ini yang ringan, bisa dibawa kemana-mana, gampang, enak dibawa kemana-mana. Jarum penunjuknya itu kayak gini. Kemudian ada yang dibuka tutup, yang dokter banget di tempat praktek biasanya. Dan itu pakai raksa, katanya itu sih paling akurat. Dan katanya sih itu awet dan paling dokter banget pokoknya. Kemudian ada juga yang digital. Kata teman-temanku sih sama aja, cuman yang membedakan adalah nyaman nggaknya kita make, dan juga kita lebih bisa make yang mana. Kemudian untuk harga, aku lihat di online shop itu kisaran antara 100, 500 sampai jutaan. Lah kak, kok bisa ada yang murah terus ada juga yang mahal? Ya intinya gini, ada harga, ada kualitas gitulah. Oke, gitu aja sih, udah menjelaskan banget kan. Terus punya Kak Rama yang murah atau yang mahal? Sekali lagi, ini bukan punyaku. Wadaw, ini aku minjem di temen kos sebelah cuy. Kembali lagi ke keidealisanku yang pengen beli dari uang hasil kerja keras sendiri. Terus Kak Rama mending dibeli atau enggak sih? Jadi gini adik gemas, saran dari kakak, ini kalian sebenarnya bisa beli bisa enggak sih? Kalau kalian beli cuma untuk pelajaran di kelas, kayaknya cuma dipakai sekali doang deh. Terus setelah ujian sekali itu udah selesai dah dipakai ini. Cuma ada satu stase seingatku. Kalau pikiran kalian cuma buat gitu doang, saranku nggak usah dibeli, nanti rusak didiamin gitu loh, jamuran kayak nggak dirawat kayak gitu. Lalu saranku bisa berbanding terbalik nih. Kalian aku sarankan beli apabila kalian akan sering mengikuti kegiatan-kegiatan bakti sosial. Kalian perlu banget nih beli ini karena kalian akan lebih pede bawa punya sendiri. Kenapa aku bisa bilang gitu? Karena aku mulai ikut bakti sosial dan kayaknya udah perlu deh punya gini. Tapi ya aku masih minjem aja. Kan kasihan teman-teman yang udah beli terus dipakai sekali didiemin, mending aku pinjam gitu loh biar nggak rusak. Intinya beli kalau kalian emang kepingin ikut organisasi, jaga medis dan lain-lain, beli. Kalau nggak ya saranku nggak usah sih. Buat gaya-gayaan boleh, silakan. Selanjutnya ada termometer. Termometer itu apa? Termometer, alat pengukur suhu. Nah, alat pengukur suhu ini jenisnya ada apa aja sih? Nah, pertama di sini yang kakak pegang ada yang raksa, kemudian ada yang pakai baterai yang cuma dititit-tititin di sini nggak sampai nyentuh. Itulah jenis-jenis termometer. Pada dasarnya sama-sama buat ngukur suhu tubuh. Harga, sekali lagi harganya itu beragam. Ingat, ada harga, ada kualitas. Tapi untuk termometer sendiri harganya masih bisa terjangkau kok. Jadi sekalian aja beli yang bagus nggak apa-apa. Kalau di kamu sendiri kalian tidak membutuhkan ini, tapi untuk di rumah, untuk di kos, jaga-jaga gitu, kalian bisa beli buat persediaan sendiri. Sekali lagi, ini bukan punyaku sendiri, aku minjem di teman kosku. Kak Rama, bedanya apa sih antara ketiga termometer yang kakak sebutkan tadi? Bedanya, menurutku lebih ke akurasi deh. Paling akurat tuh pakai raksa, beli aja yang ini, nggak apa-apa. Ini dah beli ini ya. Kemudian ada juga yang digital yang pakai baterai, dan itu awal-awal mungkin saja masih akurat, masih sama dengan yang raksa. Namun di akhir-akhir kalau baterainya udah mau habis ya nggak akurat. Begitu juga yang kayak shotgun, yang kayak lagi trending di corona ini. Nah itu juga sama. Nah ceritaku lucu nih tentang termometer yang kayak pistol itu. Beberapa blok lalu di kampusku ketika COVID-19 udah mulai melonjak lah, udah mulai naik daun di Indonesia, itu kami masih ada ujian cuy. Dan untuk antisipasi pada saat itu, ketika akan memasuki area-area ujian, itu kita dites suhu, dan hasil pengukurannya ada yang 29 kayak gitu. Wajar nggak tuh pengukuran suhu kayak gitu? Jadi mungkin baterainya udah drop kayak gitu ya, atau enggak jaraknya terlalu jauh, atau apa ya, jadi ya kurang akurat. Ya kalian tahu kan ini diukurnya di mana? Di ketek biasanya kan, di ketek, atau enggak di mulut kan, atau enggak di anus. Nah kok di anus sih? Tumben denger ya. Jadi kalau mau pakai ini biar akurat tuh di anus, tapi rasanya akan kurang nyaman. Kemudian di mulut. Kemudian yang paling biasa digunakan itu di ketiak. Tapi jangan digunakan giliran ya. Jangan dari ketiak ke anus terus ke mulut. Wah jangan, jorok cuy. Kemudian alat yang terakhir adalah ballpoint. Like
pen light. Nah, maksudku bukan ini, maksudku pen light yang kayak ballpoint kalau ditekan gini keluar cahaya kayak gitu loh. Yaitu harganya kan 15 ribuan atau berapa ya? Masih terjangkau kok pokoknya. Jenisnya beragam, cahayanya ada yang berbeda-beda warnanya, terus harganya juga beragam. Terus saranku, ini nggak begitu diperlukan sih, tapi kalau punya nggak apa-apa sih, bagus juga kalau punya kan. Kalau masalah diperluin atau enggak, ya nggak begitu sih menurutku. Baik, sepertinya itu saja review alat kedokteran mahasiswa preklinik. Mari kita ke kesimpulan. Oke, jadi perlu nggak sih sebenarnya kalian beli alat-alat itu? Suatu saat nanti kita akan memerlukannya. Tapi terserah lagi, kalian mau beli sekarang atau nanti, terserah. Tapi kalau aku sendiri, karena aku pengen beli dari duit sendiri hasil YouTube dan belum bisa sampai sekarang, ya udah aku tahan dulu, tahan sabar, habis ini pasti bisa. Kalau kalian mau aktif ikut organisasi, ikut bakti sosial, jadi tim medis kayak gitu, kalian harusnya punya sih, biar keren gitu dan biar terbiasa kalian menggunakan alat kalian sendiri dan nggak harus bingung minjem kesana kemari kalau pas ada panggilan jadi tim medis. Sebenarnya ketika skill lab atau keterampilan medis itu, ketika belajar di kampus, kita udah disediakan alat-alatnya cuy. Kita tinggal make alat yang sekali pakai, alat berkali-kali pakai, itu udah disediakan di kampus. Jadi aman aja sih menurutku. Tapi kalau mau persiapan ujian gitu, mau untuk belajar di rumah gitu, boleh aja sih. Tapi untuk alat-alat tadi, itu ujiannya cuma paling sekali. Sisanya untuk ujian adalah alat-alat yang mahal dan nggak mungkin kita beli. Ada juga sih alat-alat yang murah, tapi kan udah disediain sama kampus. Jadi tenang aja masalah itu, oke? Ya sepertinya itu saja yang dapat aku sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata atau perbuatan yang tentunya tidak aku sengaja. Aku minta maaf. Semoga video ini dapat bermanfaat dan seperti luar biasa bersama saya Rama Wintara berpetualang menaklukkan dunia. Salam sehat. Pem 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 pem. Nih mau lihat mataku nggak? Nih. Lihat nggak? Miosis, midriasis, lihat nggak? Set.